Salam sejahtera, salam jumpa kembali, Shalom. Saat ini kita kembali bersama mempelajari pelajaran Sekolah Sabat dari seri pelajaran cara menafsirkan Alkitab. Dan hari ini kita tiba pada pelajaran yang ke-9, yaitu penciptaan kejadian sebagai fondasi bagian yang kedua. Nah, kenapa disebut bagian kedua? Oleh karena Sabat yang lalu kita sudah mempelajari judul yang sama untuk bagian yang pertama. Nah, sebelum kita lanjut, kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami sedia untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat ini. Tuhan berkati, Roh Kudus menerangi pikiran kami, sehingga apa yang kami baca kami mengerti dan mampu diaplikasikan dalam hidup kami. Kami sambut pelajaran ini dengan sukacita. Kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, ayat tema kita hari ini yaitu terdapat dalam Mazmur pasal 19 ayat 1. Dia sebutkan demikian: langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, ayat ini memberikan kesaksian kepada kita bahwa penciptaan yang dibuat itu dalam kisah penciptaan pasal 1 dan pasal-pasal pertama dalam buku Kejadian itu benar-benar sedang menceritakan tentang siapa pencipta kita. Itulah sebabnya Mazmur 19 ayat 1 ini menyampaikan kabar itu, bahwa memang alam semesta ini diciptakan. Sehingga firman Tuhan katakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dan kita bersyukur oleh karena cerita ini atau apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini dikuatkan oleh para saintis. Dan kita mengenal yang namanya Johannes Kepler, Isaac Newton, John Gray, kemudian Robert Bailey dan ilmuwan-ilmuwan besar lainnya. Mereka mengadakan penelitian dan menemukan banyak hal yang mereka dapatkan. Kalau diteliti, dipelajari sejarah kehidupan para saintis ini, sebenarnya mereka diilhami oleh firman Tuhan. Ya, para saintis ini diilhami oleh firman Tuhan. Namun demikian, setelah revolusi Prancis, ilmu pengetahuan pada abad ke-19 ini mulai berpindah dari pandangan dunia teistik. Teistik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan kita. Jadi mempercayai pencipta. Akhirnya beralih pada abad ke-19 itu mulai beralih kepada pemahaman yang disebut naturalisme dan materialisme. Dan salah satu orang yang memiliki pandangan ini adalah Charles Darwin dengan bukunya yang sangat terkenal dari buku yang namanya On the Origin of Species, atau asal mula dari spesies, yang menekankan tentang naturalisme atau materialisme. Naturalisme dan materialisme adalah hal-hal yang menyangkut apa yang bisa dilihat dan lain sebagainya. Sementara kisah penciptaan seperti ketika Tuhan kita menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi apa? Menjadi ada. Tapi dari kaum naturalisme dan materialisme ini lebih condong kepada hal-hal yang seharusnya sudah ada. Nah, lebih jauh oleh karena para kaum naturalisme dan materialisme ini muncul dengan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dari apa yang mereka pikirkan, maka timbul pertanyaan-pertanyaan yang tentunya meragukan Alkitab. Dan hal-hal itu akan kita bicarakan saat ini, akan saya sampaikan apa-apa yang menjadi keraguan. Itulah sebabnya pelajaran yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kita harus selalu pada konteks. Konteks artinya kita harus melihat cerita apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, baik dari tata bahasanya, kemudian kita lihat kalimatnya,
kemudian kalimat keseluruhan yang berupa perikop dan pasal-pasal, lalu buku-buku yang berkaitan dengan pasal-pasal tersebut. Nah, itu namanya kita melihat konteks dari metode penafsiran yang namanya gramatikal historis Alkitabiah. Nah, bertentangan dengan itu ada pemahaman dengan menggunakan metode penafsiran alegoris, dan ini contoh-contoh pemahaman alegoris yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Alegoris ini mempercayai mitos-mitos dan tradisi-tradisi. Benarkah demikian apa yang mereka sampaikan? Kita akan bandingkan dengan Alkitab. Nah, salah satunya adalah pertanyaan yang menyebutkan apakah bumi itu datar, saudara. Nah, pemikiran para penentang buku Kejadian ini, mereka menyampaikan bumi itu datar. Alasan mereka menyampaikan bumi itu datar, katanya dalam Wahyu pasal 7 ayat 1, menyampaikan bahwa ada 4 malaikat surga berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin. Ini yang mereka sebutkan salah satu dasar yang mereka pegang. Tapi saya mau katakan kepada saudara-saudara, kalau melihat konteks, saya sebutkan tadi, oleh karena kita menggunakan metode penafsiran gramatikal historis Alkitabiah, kita harus selalu pada konteks. Nah, konteks cerita dalam Wahyu pasal 7 khususnya, pada umumnya juga, Wahyu ini berbicara tentang kiasan atau simbol. Jadi konteksnya simbol. Nah, kalau bicara konteks simbol itu berarti bukan harafiah. Oke? Jadi tidak seperti itu. Jadi kesimpulan dari Alkitab ini tidak seperti itu. Kalau itu bicara kiasan, nah tidak mungkin. Itu tidak seperti yang disampaikan bahwa bumi ini datar dari melihat 4 penjuru itu. Nah, tentu kita harus berdasarkan Alkitab. Apa yang Alkitab sebutkan dalam Yesaya 40, kalau saudara lihat Yesaya 40 ayat 22, menyatakan bahwa Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Nah, ini menyampaikan informasi Alkitab dari konteks Alkitab bahwa bumi kita ini adalah apa? Bulat. Nah, tentu kita tidak ada pada peristiwa penciptaan ini. Tapi firman Tuhan menyampaikan bahwa bumi kita bulat. Sebagai selaku orang yang beriman, nah tentu kita perlu mengakui pelajaran ini, ya, bahwa memang bumi kita bulat. Yang berikut adalah bagaimana kisah penciptaan dibandingkan dengan catatan atau kitab-kitab kuno lainnya, seperti teks-teks dari Mesir kuno dan Timur Tengah yang berisi tentang sejarah purba. Ada satu buku yang diceritakan, bukan satu buku, maksudnya satu puisi yang namanya epik. Satu puisi yang narasinya panjang, itu namanya epik. Menceritakan tentang dalam puisi ini, epik ini yang namanya Atrahasis. Dia menceritakan tentang cerita penciptaan. Apa yang diceritakan di sana? Nah, yang pertama dia ceritakan ini, bahwa manusia katanya bekerja dalam penciptaan itu. Kenapa mereka bekerja? Oleh karena mau menolong, seperti menolong dewa-dewa yang sudah kecapean. Nah itu, jadi ini seperti cerita aneh, cerita ya seperti lelucon, tapi sudah dipercaya seperti itu. Jadi mitos ini dipercaya seperti itu. Nah, apakah saudara mau beriman dari buku ini sebagai orang Kristen? Tapi inilah yang mereka sampaikan, bahwa manusia turut dalam penciptaan untuk menolong dewa yang sudah kelelahan. Nah, apakah Alkitab sebutkan demikian? Tidak. Alkitab menyebutkan bahwa manusia itu diciptakan. Ya. Lalu ada kemiripan di sana bahwa sepertinya dewa-dewanya beristirahat. Dan memang Tuhan beristirahat, tapi bukan beristirahat karena kelelahan. Itu informasi yang Alkitab sebutkan. Dia mau menikmati karyanya yang luar biasa sehingga dia beristirahat. Itu disampaikan oleh firman Tuhan. Ya. Tapi mitos tidak menyampaikan demikian. Cerita epik ini tidak menyampaikan demikian. Dia katakan dewanya sudah lelah karena kelelahan, dia mau beristirahat. Sambil beristirahat manusia bekerja. Nah, ini cerita yang agak lucu, tapi ini sudah dipercayai. Nah, apakah saudara mau mempercayai sebagai orang Kristen? Ya, itu terserah saudara.
Tapi Alkitab tidak menyebutkan seperti itu. Iman kita harus didasarkan pada Alkitab. Dan Alkitab katakan, ya Allah kita yang bekerja, dan dia memang beristirahat, tapi dia beristirahat bersama-sama dengan manusia pada hari yang ketujuh. Itu yang disampaikan. Ya, pada hari Sabat. 6 hari dia menciptakan langit dan bumi. Sudah itu dia menciptakan hari Sabat. Dari pelajaran yang lalu, hari Sabat yang lalu dia berhenti. Dia lakukan 3 kali sana. Dia berhenti, namanya beristirahat. Kemudian dia memberkati dan menguduskan hari itu. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yang kedua adalah cerita dari Atrahasis ini. Katanya bahwa seorang dewa terbunuh akhirnya. Lalu karena dia terbunuh, darahnya itu bercampur dengan tanah liat. Lalu menjadikan 7 laki-laki dan perempuan. Apakah demikian firman Tuhan sampaikan? Nah, kita perlu lihat ini. Ini sedang menghantam iman orang Kristen. Mereka sampaikan bahwa dewa kecil mereka itu katanya terbunuh. Masalah terbunuh, tentu dalam pertarungan, ya dia terbunuh, darahnya bercampur dengan debu atau tanah, dan akhirnya terciptalah yang namanya laki-laki dan perempuan. Tapi 7 laki-lakinya, katanya 7 laki-laki dan tentu 7 perempuan. Nah, bagaimana dengan cerita yang ada di dalam firman Tuhan? Tidak demikian. Kejadian menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas hidup, dan akhirnya menjadi makhluk yang hidup. Lalu Tuhan mengambil rusuk, salah satu rusuk ya dari Adam, dan menjadikan perempuan. Itu informasi yang Alkitab sampaikan. Nah, ingat, firman Tuhan adalah dasar teologi kita. Kita hanya bisa mempercayai apa yang firman sampaikan. Tidak boleh keluar dari firman Tuhan. Dan itulah konteks kita, ya, atau penjelasan kita di yang kita tahu, yang saya tahu dan saudara-saudara tahu. Lalu yang berikut menyampaikan bahwa ada konflik yang terjadi, lalu terjadi penciptaan. Apakah firman Tuhan menyebutkan demikian? Tidak. Jadi tidak ada konflik kekerasan di sana ketika penciptaan itu terjadi yang dibuat oleh Tuhan yang kita percaya. Nah, ini cerita-cerita yang ada di dalam cerita-cerita kitab-kitab kuno Mesir kuno dan Timur Tengah. Jadi perlu kita perhatikan agar kita jangan salah. Jangan cepat menerima cerita-cerita yang tidak punya dasar Alkitab. Yang berikut tentang cerita kisah buku Kejadian dan juga cerita tentang kekafiran. Nah, yang menarik adalah penciptaan juga yang disebutkan dalam Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai 19. Kemudian Kejadian pasal 1 maksud saya ayat 14 sampai 19. Ini menyebutkan tentang gambaran penciptaan tentang matahari dan bulan. Nah, kalau sudah perhatikan di sana, diceritakan bahwa matahari dan bulan ini diciptakan oleh Tuhan. Tetapi anehnya, matahari dan bulan ini dijadikan sebagai dewa. Ya, dewa matahari dan dewa bulan. Nah, ini tentu juga menghantam firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak mengajar bahwa ciptaan Tuhan itu harus dijadikan sebagai pencipta dan disembah. Nah, tidak demikian. Kemudian ada pelajaran yang menyebutkan bahwa manusia ini katanya diciptakan belakangan. Ini ada cerita Kejadian 2 ayat 7, 18 sampai 24. Menceritakan tentang kisah penciptaan manusia itu terjadi pada belakangan nanti. Ya, kenapa belakangan? Itu ide yang saya sampaikan tadi, karena mau menolong, membantu para dewa yang sudah kecapean. Ini hal yang sangat luar biasa. Yang berikut ada keraguan soal waktu dan penciptaan, tentang umur bumi kita ini, ya, atau kapan manusia itu jatuh dan lain sebagainya. Penentuan waktu kadang-kala menurut para saintis ini tidak seperti yang disampaikan, bahwa
dunia ini sudah sekitar sudah sekitar 6.000 tahunan. Dan pendapat ini menurut para saintis atau para ilmuwan dan lain sebagainya ini tidaklah benar. Tapi kita bersyukur kalau saudara lihat dalam Kejadian pasal 5 dan Kejadian pasal 11 itu bicara tentang silsilah. Nah, silsilah ini luar biasa. Nah, silsilah ini menganut paham yang disebutkan kronogenealogi, atau kronogenealogi ini adalah mekanisme yang saling terkait tentang informasi cepat dengan suatu rentan waktu. Ya, ini contohnya begini, yang disebutkan dalam frase-frase yang dalam Kejadian pasal 5 ayat 11, sehingga penentuan waktu penciptaan sampai pada saat ini itu tidak bisa salah. Nah, dari mana kita bisa lihat? Dari ide yang namanya kronogenealogi ini. Ya, konteksnya kita boleh lihat dari silsilah dari manusia pertama, ya, Adam dan Hawa, dan keturunan-keturunan mereka sampai pada Nuh, dan akhirnya berlanjut. Saudara boleh lihat di sana dalam Kisah pasal 5 ayat 11, dan frasenya sangat jelas. Jadi untuk menentukan waktu itu tidaklah sulit, karena sangat jelas disampaikan dalam gaya penulisan ini, yaitu kronogenealogi, yang menyebutkan seperti frase seperti ini. Ya, dia sebutkan demikian. Dan orang pertama setelah memperanakan orang kedua hidup sekian tahun, dan ia memperanakan anak laki-laki dan anak perempuan. Inilah seperti frase-frase yang ada di dalam firman Tuhan dalam Kejadian pasal 5 ayat 11. Sehingga untuk menentukan waktu tidaklah sulit. Itu seperti kapan saya dilahirkan, atau kapan saudara dilahirkan, kemudian berapa umur kita dan lain sebagainya. Itu sangat mudah akhirnya. Oleh karena ada petunjuk waktu seperti itu dari Adam sampai pada keturunan-keturunannya, dan sampai pada Nuh datang kepada Yesus, dan akhirnya Yesus sampai kita saat ini sangat jelas. Jadi kronogenealogi itu jelas sekali. Jadi kita melihat keturunan demi keturunan muncul di sana. Dan kalaupun ada keraguan, kita kembali pada teks. Jadi teks Alkitab dalam Kejadian 5 dan 11 ini sangat-sangat jelas dan tidak bisa diragukan tentang waktu. Ya, urusan waktu itu. Oke, yang berikut tentang apa yang disebutkan dengan harafiah. Nah, banyak orang yang meragukan tentang kisah penciptaan ini secara harafiah. Tetapi kalau saudara membaca Perjanjian Baru, banyak hal, ya. Yesus sendiri, kalau saudara baca dalam Matius pasal 19 ayat 45, dan penulis-penulis Perjanjian Baru menyampaikan hal ini. Ya, Markus 10 ayat 6 sampai 9 bicara soal kisah penciptaan. Artinya kita meyakini bahwa memang alam semesta ini memang diciptakan. Ya, tidak diragukan ini. Kemudian Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 menyebutkan bahwa firman itu menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah. Dia menciptakan, ya, dia pencipta. Jadi sangat jelas. Lukas 11 ayat 50 dan 51 menceritakan tentang kisah-kisah penciptaan yang ada di dalam firman Tuhan yang disebutkan dalam buku Kejadian, pasal-pasalnya yang pertama. Jadi dari apa yang kita tahu sampai saat ini, bahwa Alkitab ini memang sangat tidak diragukan, ya. Jadi marilah saudara-saudara yang saya kasihi, yang ada di rumah ataupun di mana saja, mari kita yakini apa yang firman Tuhan sampaikan ini, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam iman kita. Iman kita makin teguh dan Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Satu kutipan yang saya mau baca dari apa yang ditulis oleh Gerhard Hexel. Ini arkeolog gereja Masya Advent hari ke-7. Dia sampaikan begini: tetapi jika kita ingin memahami konsep Alkitab, ya, tentang waktu dan perkembangannya dalam sejarah, kita harus mengakui bahwa kedua pasal ini, ya, kedua cerita dalam
Kejadian pasal 5 katanya, dan pasal 11 ini adalah akurat perhitungannya. Jadi memang tidak ada yang perlu diragukan. Sebagai kesimpulan, Ellen G. White dalam Spiritual Gift jilid 3 halaman 93 menyebutkan begini. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa tanpa sejarah Alkitab, geologi tidak dapat membuktikan apa-apa. Itu luar biasa. Relik-relik yang ditemukan di bumi memberikan bukti adanya keadaan yang berbeda dalam banyak hal daripada yang sekarang. Tetapi zaman keberadaannya dan berapa lama periodenya terjadi di bumi hanya dapat dipahami melalui sejarah Alkitab. Tidak salah untuk menduga melampaui sejarah Alkitab jika dugaan itu tidak bertentangan dengan fakta-fakta yang ada dalam kitab suci. Namun, ketika manusia meninggalkan firman, katanya, firman Tuhan sehubungan dengan sejarah penciptaan dan berusaha menilai karya kreatif Tuhan berdasarkan prinsip-prinsip alam, mereka berada dalam lautan ketidakpastian yang tidak terbatas. Bagaimana caranya Allah menyelesaikan pekerjaan penciptaan hanya dalam 6 hari literal? Belum pernah Ia singkapkan kepada manusia fana karya-karya kreatif Allah, sama seperti keberadaannya yang tidak terselami. Tuhan memberkati saudara-saudara. Melalui pelajaran ini adalah doa saya. Amin. Baik saudara-saudara, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih melalui pelajaran sekolah sahabat hari ini. Kami diberkati dan biarlah apa yang kami pelajari, kami mengerti. Dan akhirnya kami makin teguh memegang firman-Mu, bahwa sesungguhnya dasar iman kami begitu kuat oleh karena tulisan firman ini tidak bisa disangkal bahkan oleh para ilmuwan dan saintis yang coba mendobrak pemahaman tulisan dari Alkitab ini. Biarlah kami terus teguh di dalam Tuhan dan akhirnya Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan adalah doa kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara, terima kasih sudah mengikuti pelajaran saat ini. Tuhan memberkati saudara-saudara adalah doa saya. Amin.